Bayangkan begini, di tengah hidup yang sudah mulai pelan, di usia ketika rambut mulai memutih, langkah tak lagi secepat dulu, dan pagi-pagi lebih sering ditemani teh hangat serta kenangan lama, tiba-tiba datang dua kabar yang bikin dada bergetar. Dua rezeki yang seolah mampir bersamaan, bukan gosip, bukan cerita asal lewat, dan bukan janji manis yang cuma enak didengar lalu hilang begitu saja. Ini kabar yang bikin banyak ruang keluarga para pensiunan mendadak hidup, mendadak ramai, mendadak penuh obrolan. Ada yang langsung senyum sendiri, ada yang buru-buru cek ponsel, ada juga yang diam-diam berharap jangan-jangan ini benar-benar terjadi. Nah, di titik inilah kita perlu duduk bareng, tarik napas pelan, lalu bahas semuanya dengan tenang, runtut, dan jelas supaya tidak ada salah paham di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dan para pensiunan yang kami hormati dimanapun Bapak dan Ibu berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, hati yang tenang, umur yang penuh keberkahan, dan rezeki yang terus mengalir tanpa putus. Kembali lagi bersama kami di ruang sederhana ini, tempat kita saling berbagi kabar, saling menguatkan, dan saling mengingatkan tentang hal-hal yang penting dalam perjalanan hidup, terutama yang berkaitan dengan ASN, pensiun, dan kesejahteraan di masa tua. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyapa dulu dengan penuh hormat. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga sehat selalu, walafiat, dan segala urusan dimudahkan. Karena kita semua tahu, sehat itu bukan cuma penting, tapi harga paling mahal, apalagi kalau usia sudah tidak muda lagi. Dan semoga urusan rezeki, keluarga, anak cucu, serta kehidupan sehari-hari selalu diberi jalan terbaik. Pada kesempatan kali ini, ada satu informasi yang sedang hangat dibicarakan, khususnya di kalangan para pensiunan. Kabar ini sudah mulai terdengar dari berbagai arah, entah dari obrolan sesama pensiunan, grup WhatsApp keluarga, grup teman lama, sampai media sosial yang kadang isinya bikin hati campur aduk. Tapi seperti biasa, kita tidak mau ikut-ikutan heboh tanpa arah. Kita bahas pelan-pelan, runtut dan seimbang, supaya apa yang sampai ke telinga Bapak dan Ibu itu bukan kabar setengah matang, bukan juga informasi yang bikin bingung. Karena seringkali informasi yang didengar separuh justru menimbulkan kesalahpahaman lebih besar daripada kalau kita belum dengar apa-apa sama sekali. Jadi kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak sampai akhir, biar semuanya utuh, biar tidak ada yang terpotong, dan biar kita sama-sama paham duduk persoalannya. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir ke sini, silakan terus dukung channel ini dengan cara sederhana. Kalau merasa apa yang kami sampaikan bermanfaat, boleh bantu subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar. Dari situ kami tahu bahwa pembahasan seperti ini memang dibutuhkan, memang dicari, dan memang ada manfaatnya untuk banyak orang. Karena tujuan kami bukan sekadar bicara, tapi ingin menghadirkan informasi yang bisa menenangkan, bukan malah menambah panik. Baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama. Informasi yang sedang ramai ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengenai peraturan pemerintah atau PP yang mengatur tentang pesangon bagi para pensiunan di tahun 2026. Kabarnya regulasi ini sudah masuk tahap finalisasi. Nah, disinilah banyak orang mulai menaruh perhatian, karena selama ini pembahasan soal hak-hak tambahan bagi pensiunan memang sering terasa lambat, kadang maju mundur, kadang membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih ini betul-betul jalan? Tetapi kali ini sinyal yang muncul terasa lebih jelas. Ada tanda bahwa pemerintah sedang menyiapkan perubahan yang cukup mendasar, bukan perubahan kecil yang lewat begitu saja. Di beberapa informasi yang beredar disebutkan bahwa regulasi ini berpotensi menjadi titik balik dalam sistem pembayaran hak pensiun, khususnya yang berhubungan dengan pesangon. Kalau sebelumnya pencairan dilakukan secara bertahap, maka dalam skema baru yang sedang disiapkan ini muncul kemungkinan pembayaran bisa dilakukan dengan lebih fleksibel, bahkan ada wacana dibayarkan secara penuh sesuai hak. Tentu ini menjadi kabar yang menarik, karena bagi sebagian pensiunan, sistem pencairan bertahap selama ini memang sering dirasa kurang leluasa. Uangnya ada tapi cairnya tidak sekaligus. Jadi kebutuhan yang sifatnya mendesak kadang tetap harus diatur ekstra hati-hati. Kalau nanti perubahan ini benar-benar terjadi, harapannya tentu para pensiunan bisa merasakan manfaat yang lebih nyata, lebih terasa dampaknya, dan lebih membantu kehidupan sehari-hari. Namun di balik harapan itu, kita juga perlu memahami latar belakang perubahan ini. Selama ini, sistem pembayaran pensiun bagi ASN menggunakan skema yang dikenal dengan istilah pay as you go atau sering diucapkan pay go.
Artinya dana pensiun dibayarkan dari anggaran negara yang berjalan setiap tahun. Sumber dananya berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya yang kemudian dialokasikan untuk membayar pensiunan. Sistem ini memang sudah lama dipakai dan berjalan cukup panjang. Tapi seiring waktu tantangannya juga makin besar. Jumlah pensiunan terus bertambah, sementara jumlah pegawai aktif yang menjadi penyumbang tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, beban terhadap anggaran negara menjadi makin berat. Dari sinilah muncul gagasan untuk mengubah arah menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang sering disebut adalah skema fully funded. Dalam sistem ini, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran tahunan negara. Sebaliknya, dana dikumpulkan sejak pegawai masih aktif bekerja. Sumbernya bisa dari kontribusi pegawai itu sendiri dan juga dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan diinvestasikan. Hasil dari pengelolaan itulah yang nantinya menjadi sumber utama pembayaran manfaat pensiun saat seseorang memasuki masa purna tugas. Kalau dilihat dari konsepnya, sistem ini memang dirancang lebih modern, lebih tahan jangka panjang, dan lebih berkelanjutan. Beban negara bisa lebih ditekan, sementara pensiunan tetap mendapatkan haknya. Tapi seperti biasa, perubahan besar tidak bisa jalan instan. Ada proses, ada penyesuaian, ada tahapan yang perlu dilalui dengan hati-hati. Sekarang kita kembali lagi ke topik utama yang paling banyak dibicarakan, yaitu pesangon. Isu yang beredar sekarang menyebutkan bahwa dalam skema baru yang sedang dipersiapkan, pembayaran pesangon akan dilakukan dengan lebih optimal. Bahkan ada wacana pembayaran penuh sesuai hak. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan. Tapi ada satu hal penting yang jangan sampai dilupakan. Pembayaran penuh bukan berarti seluruh pensiunan akan menerima dana di waktu yang sama. Pemerintah tetap akan menerapkan sistem bertahap atau berbasis gelombang. Hal ini bukan tanpa alasan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memastikan bahwa data penerima benar-benar valid, benar-benar cocok, dan benar-benar layak menerima. Selain itu, ada satu hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu mengenai prioritas penerima. Dalam informasi yang beredar, prioritas akan diberikan kepada pensiunan yang secara ekonomi dianggap lebih rentan, terutama mereka yang sudah pensiun dalam waktu lama, misalnya lebih dari 10 tahun, dan belum pernah mendapatkan penyesuaian penghasilan yang signifikan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba melihat kondisi secara lebih manusiawi. Karena memang tidak semua pensiunan berada dalam kondisi yang sama. Ada yang masih cukup aman, ada yang sedang pas-pasan, dan ada pula yang benar-benar butuh perhatian lebih. Di titik ini kita melihat bahwa kebijakan dibuat bukan hanya dari angka, tapi juga dari sisi rasa keadilan dan kepedulian. Meski begitu, wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, apakah sistem ini sudah cukup adil? Apakah semua pihak akan merasa terakomodasi? Apakah nanti ada yang tertinggal? Pertanyaan seperti ini sangat wajar dan memang tidak perlu dihindari, justru pertanyaan-pertanyaan itulah yang bikin kita lebih jernih melihat sebuah kebijakan. Tidak semua yang tampak bagus di atas kertas langsung terasa sempurna di lapangan, karena itu kita perlu tetap tenang, tetap kritis, dan tetap menunggu regulasi yang benar-benar resmi. Setelah regulasi ini ditetapkan, proses teknis pencairan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu kerja. Waktu itu dipakai untuk proses verifikasi data, sinkronisasi sistem, dan pengiriman notifikasi kepada penerima. Informasi soal pencairan nantinya akan disampaikan melalui beberapa saluran seperti SMS, email, dan aplikasi resmi. Nah, disinilah pentingnya memastikan data Bapak dan Ibu benar-benar sudah sesuai. Mulai dari data kependudukan, nomor rekening, sampai kesesuaian nama, karena seringkali hal-hal kecil seperti beda penulisan nama, alamat yang belum diperbarui, atau data yang belum sinkron bisa menyebabkan pencairan tertunda. Makanya sebelum waktunya tiba, ada baiknya dicek ulang. Jangan sampai karena urusan administrasi yang sebenarnya bisa dibereskan dari awal, malah bikin proses jadi lama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di balik semua informasi ini, ada satu sikap penting yang harus kita jaga bersama, yaitu cara menyikapinya. Kabar baik memang patut disyukuri, tapi jangan sampai membuat kita buru-buru menarik kesimpulan. Tetap tenang, tetap hati-hati, dan tetap mengacu pada informasi resmi. Karena di luar sana tidak sedikit kabar yang beredar tanpa kejelasan, bahkan kadang cuma potongan informasi yang bikin harapan terlalu tinggi atau malah bikin kecewa. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa masa pensiun bukan akhir dari segalanya.
Justru ini fase baru yang perlu dijalani dengan bijak, dengan perencanaan, dan dengan hati yang lapang. Kalau memang kebijakan ini benar-benar terrealisasi dengan baik, semoga itu menjadi salah satu bentuk perhatian nyata kepada para pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun. Di tengah pembahasan ini, ada juga hal yang perlu kita lihat dari sisi yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan satu arah yang cukup jelas. Setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada kelompok tertentu, bukan hanya kepada mereka yang berada di atas, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras, berkeringat, dan berjuang untuk menghidupi keluarga. Arah ini terasa cukup kuat, apalagi dalam 1 tahun pertama pemerintahan yang memang diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan kaum pekerja. Dan momen Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 menjadi salah satu titik penting yang menyita perhatian publik. Di momen itulah pemerintah mengumumkan berbagai kebijakan yang langsung membuat banyak orang fokus mendengarkan. Bukan tanpa alasan, karena kebijakan-kebijakan ini menyentuh banyak sektor yang selama ini mungkin belum mendapat perlindungan yang cukup. Salah satu yang paling disorot adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Selama ini, pekerja rumah tangga sering berada dalam posisi yang rentan. Perlindungan hukumnya minim, kepastian kerja kurang jelas, bahkan hak-haknya kadang terabaikan. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah ingin memastikan bahwa mereka juga mendapat perlindungan yang layak, pengakuan sebagai pekerja, serta kepastian hukum yang lebih kuat. Ini langkah yang cukup besar, karena pekerja rumah tangga selama ini sering berada di pinggir perhatian, padahal peran mereka sangat penting dalam kehidupan banyak keluarga. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Kita semua tahu di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai driver ojek online atau kurir digital. Mereka bekerja di jalan, menghadapi risiko setiap hari dari cuaca lalu lintas sampai tekanan target yang tidak sedikit. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi berada di wilayah abu-abu, tetapi mendapatkan perlindungan yang jelas, terstruktur, dan lebih pasti. Ini penting banget karena pekerja seperti ini sering jadi tulang punggung keluarga, tapi perlindungannya kadang belum sekuat pekerja formal. Kemudian ada juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO 188. Ini berkaitan dengan perlindungan pekerja di sektor perikanan dan kelautan. Artinya, para nelayan yang selama ini bekerja dalam kondisi berat, penuh risiko, dan sering berhadapan dengan alam yang tidak bisa diprediksi juga masuk ke dalam perhatian serius pemerintah. Ya, kalau kita lihat lebih luas, kebijakan-kebijakan ini bukan hanya menyasar pekerja formal. Justru banyak yang ditujukan ke pekerja informal, kelompok yang selama ini sering luput dari perlindungan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah memang berusaha menjangkau lebih luas dan lebih merata. Bukan cuma soal regulasi, pemerintah juga membentuk Satgas Mitigasi PHK melalui keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini bukan hanya dibentuk untuk menangani kasus PHK yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegahnya sejak awal. Tujuannya jelas, yaitu menjaga stabilitas tenaga kerja dan melindungi para pekerja dari potensi kehilangan pekerjaan secara massal. Karena kita tahu sendiri, kalau PHK terjadi besar-besaran, bukan cuma pekerja yang kena dampaknya, tapi juga keluarga, anak-anak, biaya hidup, dan roda ekonomi rumah tangga, maka pembentukan Satgas ini jadi langkah yang cukup penting dan layak diperhatikan. Ada juga momen yang cukup menyentuh banyak pihak, yaitu ketika aktivis buruh Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk penghargaan atas perjuangan panjang kaum buruh di Indonesia. Sosok Marsinah mengingatkan kita bahwa hak-hak yang dirasakan hari ini tidak datang begitu saja. Ada perjuangan panjang, ada pengorbanan, ada keberanian, dan ada harga yang harus dibayar. Penetapan ini menjadi pengingat bahwa sejarah perjuangan buruh tidak boleh dilupakan begitu saja. Ada nilai kemanusiaan yang besar di balik keputusan ini. Selain itu, pemerintah juga mulai mengatur pembatasan sistem outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026. Ini menjadi perhatian penting karena praktik alih daya selama ini memang sering jadi isu sensitif di kalangan pekerja.
Banyak yang merasa sistem ini membuat kepastian kerja jadi goyah, posisi pekerja jadi tidak stabil dan hak-hak terasa lebih rentan. Maka pembatasan ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk menata ulang agar hubungan kerja lebih sehat dan lebih adil. Tidak ketinggalan, ada pula program-program langsung yang menyentuh masyarakat, misalnya bonus hari raya atau BHR untuk pengemudi dan kurir online. Lalu ada diskon 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah seperti petani, nelayan, peternak, hingga driver online. Semua ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025. Kebijakan-kebijakan seperti ini memang terlihat teknis tapi dampaknya bisa terasa langsung di kantong rakyat kecil. Dan itu yang bikin publik menaruh perhatian besar. Sampai di sini mungkin Bapak dan Ibu mulai bertanya dalam hati, kalau kebijakannya banyak begini, apakah ada juga kabar baik soal kenaikan gaji ASN atau pensiunan? Nah, disinilah kita harus tetap tenang dan hati-hati. Memang benar, isu ini sempat ramai dibicarakan, bahkan ada kabar yang beredar seolah-olah dalam momen May Day itu Presiden juga menyinggung soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Tapi setelah ditelusuri dari sumber resmi, termasuk dari PP Taspen sebagai pengelola dana pensiun, sampai saat ini belum ada kebijakan resmi yang mengatur kenaikan gaji ASN, pensiunan, maupun janda duda untuk tahun 2026. Artinya, skema yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Jadi, penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa sampai saat ini belum ada perubahan resmi terkait kenaikan tersebut. Harapan tentu boleh ada, itu wajar. Bahkan sangat manusiawi, karena kebutuhan hidup terus meningkat. Harga bahan pokok tidak pernah benar-benar diam, biaya listrik, obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, semua terus berjalan. Para pensiunan juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulan. Jadi wajar kalau muncul harapan agar ada penyesuaian. Tapi harapan tetap harus dibarengi dengan informasi yang jelas dan valid. Jangan sampai kita terjebak pada kabar yang belum tentu benar, apalagi kalau cuma beredar di media sosial tanpa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sudah terlalu berharap pada sesuatu yang belum resmi, ujung-ujungnya bisa kecewa sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yang juga tidak kalah penting, khususnya bagi para pensiunan, yaitu soal pencairan gaji pada tanggal 7 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Apakah gaji pensiunan akan dipercepat, ditunda, atau tetap berjalan seperti biasa? Jawaban resminya cukup menenangkan. PT Taspen menegaskan bahwa pencairan gaji pensiunan tetap dilakukan sesuai jadwal meskipun tanggal tersebut jatuh pada hari libur nasional. Jadi tidak dimajukan, tidak ditunda. Artinya kalau jadwalnya tanggal 7, maka tetap tanggal 7. Ini penting sekali dipahami karena banyak asumsi yang beredar. Ada yang mengira akan dipercepat, ada yang khawatir malah mundur, padahal sistem yang digunakan saat ini sudah terintegrasi dengan perbankan dan berjalan otomatis. Jadi meskipun kantor layanan tutup karena libur, sistem pembayaran tetap berjalan selama data penerima valid, rekening aktif, dan administrasi sudah lengkap termasuk autentikasi melalui layanan andal by Taspen, maka dana tetap akan masuk sesuai jadwal. Nah, disinilah letak pentingnya memastikan data kita selalu dalam kondisi yang benar. Jangan sampai karena masalah administrasi yang sebenarnya bisa disiapkan sejak awal, justru pencairan yang sudah dijadwalkan malah jadi tertunda. Ini hal kecil, tapi dampaknya bisa terasa besar kalau tidak diperhatikan. Perlu juga dipahami bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan tersebut, kecuali pajak penghasilan yang memang diatur sesuai ketentuan. Jadi, jumlah yang diterima tetap sesuai hak masing-masing berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Ini poin penting yang sering ditanyakan karena banyak pensiunan ingin tahu nanti yang masuk bersih berapa. Nah, selama mengikuti aturan yang berlaku, apa yang diterima memang sesuai hak. Tidak ada potongan aneh-aneh di luar ketentuan yang sah. Lalu bagaimana dengan isu kenaikan gaji dan rapel yang masih sering dibicarakan? Sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian, evaluasi disebut akan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh pada triwulan kedua tahun 2026. Artinya, belum ada keputusan final. Ini menunjukkan bahwa kebijakan soal gaji tidak bisa diambil terburu-buru. Harus ada pertimbangan matang supaya tetap seimbang antara kemampuan keuangan negara dan kebutuhan masyarakat. Jadi sampai sekarang belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan untuk tahun 2026. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan ini cukup jelas.
Pemerintah memang sedang fokus memperkuat perlindungan pekerja di berbagai sektor. Banyak kebijakan baru diumumkan dan sebagian besar menyasar kelompok pekerja yang selama ini belum terlindungi dengan baik. Namun untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Dan untuk pencairan gaji pensiunan tanggal 7 Mei 2026 tetap berjalan normal sesuai jadwal meskipun bertepatan dengan hari libur nasional. Jadi, buat Bapak dan Ibu tidak perlu terlalu khawatir, yang penting data tetap rapi, rekening aktif, dan informasi selalu dicek dari sumber resmi. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, satu hal yang harus kita pegang adalah